Martial Master Bab 5283. Siapa yang memindahkan pewarisku? Wangu Mingzu langsung melakukan metode pencarian jiwa. Bertanya sedikit, itu terlalu memakan waktu. Seberapa mudah dan sederhana untuk mencari jiwa secara langsung. Kamu berani menyentuhku? Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria muda yang menyihir itu meraung dengan sedih. Bahkan jika ayahmu, Raja Hantu Dunia Bawah, ada di sini, leluhur ini tidak takut. Wangu Mingzu mencibir, dan jiwanya langsung menembus jiwa lawan. Pemuda Yaoi menjerit kesakitan. Dengan basis kultivasi Wangu Mingzu yang telah melampaui puncak 3 kali, bahkan jika hanya tersisa 1 jiwa yang tersisa, jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh ketiga orang ini. Setelah beberapa saat, Wangu Mingzu telah menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen. Meninggalkan jiwa yang sekarat dari 3 orang, Wangu Mingzu mendatangi Qin Chen, memberi hormat dengan hormat, dan pada saat yang sama memberitahu Qin Chen informasi yang dia peroleh. Ada beberapa kekuatan terlarang di tempat terlantar ini, dan mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, untuk menerobos batasan Laut Mati, mereka bergabung dan bersiap untuk menerobos ke dalam larangan Laut Mati. Daerah dan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mempelajari banyak informasi, mata Qin Chen berkilat. Informasi yang diperoleh Wangu Mingzu mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam itu. Orang ini memang putra Raja Hantu Hutan, dan dia adalah putra bungsu, jadi dia selalu disukai oleh Raja Hantu Hutan, itulah sebabnya dia bertindak begitu arogan. Di tempat terlantar ini, penjahat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah telah dipenjara selama ratusan juta tahun. Mereka telah dipenjara di sini, tanpa harapan, dan berkembang biak satu sama lain. Selama ratusan juta tahun, mereka telah membentuk kelompok besar. Selain itu, ada sangat banyak orang kuat di sini, dan mereka sangat menakutkan. Mereka yang bisa dipenjara di sini semuanya adalah orang jahat dari dunia bawah. Di tempat terlantar ini, orang-orang ini saling bertarung. Kekuatan terlarang. Misalnya, Istana Raja Hantu tempat orang-orang ini berada adalah area terlarang yang besar. Mereka yang bisa disebut area terlarang pada dasarnya memiliki 3 detasemen yang bertanggung jawab, dan mereka kuat di sini. Ada begitu banyak kekuatan 3 kali lipat di sini. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Awalnya, mengandalkan kekuatannya sendiri dan leluhur Myriad Bond, dia pikir dia bisa merajalela di sini, tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Tuan Muda Chen, tempat yang ditinggalkan ini telah memenjarakan banyak orang kuat di dunia bawah. Mereka yang dapat bertahan hidup di sini adalah yang terbaik di antara yang kuat. Begitu mereka kembali ke dunia bawah, saya khawatir semua orang akan menjadi pahlawan. Chen Shao harus jangan ceroboh. Wangu Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, detasemen 3 memiliki urutan abadi, jadi saya tidak akan gegabah. Meskipun bakatnya luar biasa, Qin Chen tidak berpikir dia tak terkalahkan. Setiap detasemen 3 adalah sosok raksasa, dan dia tidak boleh diremehkan menonton untuk. Tuan Muda Chen, sebenarnya, tujuan kita adalah meninggalkan tempat terlantar ini. Tujuannya sama dengan orang-orang ini. Tidak perlu banyak konflik, tapi kita bisa bekerja sama satu sama lain. Mata Wangu Mingzu berkilat. Kerja sama. Qin Chen menoleh. Itu benar, bawahanku telah memeriksanya. Di antara banyak pasukan terlarang di tanah terbelai ini, ada seorang penguasa area terlarang bernama Setan Tua Kongming yang mendirikan Gunung Kongming. Orang ini memiliki beberapa persahabatan dengan bawahannya saat itu, mungkin bawahan ini dapat berbicara beberapa kata, kata leluhur Wan Guming. Setan Tua Kongming. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, orang ini adalah seorang kultivator biasa. Ketika bawahannya berada di bawah komando kaisar, orang ini melakukan kejahatan. Dia bahkan menemukan seseorang untuk menemukan leluhur saya, dan leluhur saya juga menjalin hubungan baik dengannya. Saya tidak menyangka orang ini akan datang nanti. Ketika kita tiba di daerah terlarang di Laut Mati, jika leluhur ini naik, dia harus memberi muka pada bawahannya. Wan Gumingzu cukup percaya diri. Saat itu, Tuan Muda Chen dapat bergabung dengan tim Nakong Mingshan. Setelah 3 bulan, kita akan pergi ke daerah terlarang di Laut Mati bersama, mencari cara untuk membuka segel, dan meninggalkan tempat ini.
Jika Anda ingin bergabung dengan tim di tempat terbengkalai ini, Anda mungkin ditolak, bahkan jika Anda berhasil bergabung, Anda hanya akan menjadi umpan meriam dan tidak akan bisa mendapatkan akses ke kepentingan inti. Wangu Mingzu menjelaskan, jangan terburu-buru. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak langsung setuju. Di dunia bawah, yang kuat memangsa yang lemah. Mungkin Wangu Mingzu dan orang ini memang memiliki persahabatan saat itu, tapi sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di Wangu Mingzu. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang ini tidak akan melakukan apapun pada Wangu Mingzu? Niat jahat apa yang dimiliki para leluhur? Tidak diragukan lagi adalah hal yang paling tidak mungkin untuk menggantungkan harapan Anda pada orang lain. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidak ada persahabatan dengan raksasa ini. Inti sebenarnya adalah kekuatan. Mata Qin Chen jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Menurut informasi yang diperoleh Wangu Mingzu, masih ada waktu 3 bulan sebelum tim dari tempat terbengkalai ini akan menuju kawasan terlarang Laut Mati. 3 bulan. Gumam Qin Chen. Tidak banyak waktu. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim terbatas ini dalam waktu 3 bulan. Tentu saja, bukan tidak mungkin. Hari ini, aku tidak takut ketika menghadapi sisa-sisa miriat Bon Neter leluhur dan Patriark Tuoba, pembangkit tenaga transenden 3 tingkat ini, tetapi menghadapi pembangkit tenaga transenden 3 tingkat yang sebenarnya. Qin Chen merasakan tekanan berat di hatinya. Kecuali, saya benar-benar dapat menembus tingkat kedua ketidakmelekatan, alam dari berbagai fenomena. Pada saat itu, bahkan jika mereka kalah dari 3 detasemen ini, mereka masih dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana cara menerobos? Qin Chen memandangi roh dewa yang mulia Heiyun dan lelaki tua berbaju hitam, dan jantungnya berdetak kencang. Boom! Dia langsung mengangkat tangannya dan meraih mereka berdua. Mereka tampak ketakutan, dan baru saja akan melawan, mereka sudah dicubit dengan kuat oleh Qin Chen. Itu dicubit dan meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, Qin Chen menggabungkan jalan asli 2 orang yang telah ditahan sebelumnya, dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, 2 kekuatan berbeda dari aturan jalan kematian mengalir ke asal Qin Chen dalam sekejap. Kedua kekuatan jalan kematian ini mengandung aturan unik dunia bawah. Ketika aturan ini menyatu dengan kekuatan aturan Qin Chen sendiri, Qin Chen segera merasakan transparan dan bulat, seolah-olah benar-benar menyatu. Rasakan, bersenandung. Aura Qin Chen jelas sedikit meningkat, dan napas samar dari semuanya dilepaskan. Ini benar-benar berhasil. Qin Chen sangat gembira. Sebelumnya, setelah kekuatan asli pencuri awan hitam itu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, itu hanya sedikit ditingkatkan dan dipelihara. Tetapi sekarang, ketika Qin Chen menelan kekuatan asli Dewa Awan Hitam dan lelaki tua berjubah hitam, Qin Chen jelas merasa bahwa asal-usul tubuhnya telah mengalami peningkatan yang mencengangkan. Napas Viantin yang lebih mengerikan mekar dari tubuh Qin Chen daripada sebelumnya, seolah-olah itu nyata. Perpaduan yin dan yang benar-benar menakutkan. Qin Chen terkejut. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, selama dia cukup menyadari ketidakterikatan dari asal mula, tidak akan sulit baginya untuk melangkah ke dalam dewa ganda yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya masalah adalah banyak sumber terpisah yang dibutuhkan. Tapi itu bukan hal yang sangat merepotkan, tidak banyak tempat lain di kota yang ditinggalkan ini, tetapi jumlah orang kuat jauh melebihi tempat lain manapun di dunia bawah. Lagi pula, area ini telah mengumpulkan penjahat ganas yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia bawah. Di samping, Wangu Mingzu menatap Qin Chen dengan kaget. Kecepatan peningkatan Chen Shao terlalu menakutkan. Tuan Muda Chen, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Wangu Mingzu. Jangan terburu-buru. Qin Chen menoleh untuk melihat sekelompok pemuda yang ketakutan. Mari kita temui Raja Hantu Gelap itu dulu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan meraih pemuda aneh itu secara langsung. Tidak, jangan bunuh aku, kata pemuda Yaoi dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya tajam melintas di mata Qin Chen, dan dia meremas tangannya yang besar dengan keras. Ledakan. Semangat pemuda aneh itu hancur dalam sekejap, dan saat jiwanya hancur, siapa yang berani menyentuh pewaris Raja Hantu Hutanku? Boom! Nafas yang menakutkan langsung dilepaskan dari kedalaman jiwa pemuda aneh itu, dan dalam sekejap, kesadaran berubah menjadi sosok setinggi langit,
menatap Qin Chen dengan dingin, dengan kekuatan besar seperti gunung. Sosok yang mengandung napas kematian tanpa akhir ini menatap Qin Chen dengan dingin. Itu adalah Raja Hantu Hutan. Namun, ini bukan tubuh utama Raja Hantu Hutan dunia bawah, tetapi hanya salah satu dari tubuh rohnya, tubuh roh yang dipercayakan pada tubuh pemuda aneh. Ada sendirian. Ayah, selamatkan aku. Pikiran dan jiwa pemuda aneh itu hancur. Pada saat ini, hanya sisa jiwa yang tersisa, dilindungi oleh tubuh spiritual dan kesadaran Raja Hantu Hutan, dan masih memiliki vitalitas yang lemah. Teriak dengan ngeri. Dia benar-benar ketakutan. Gila? Pria di depannya itu pasti orang gila, mengetahui bahwa dia adalah pewaris Raja Hantu Hutan, namun dia masih berani melakukan sesuatu padanya. Apa ini bukan orang gila? Bukankah dia takut mati? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia adalah Raja Hantu Hutan. Huff, mengetahui namaku, kamu berani membunuh ahli warisku, betapa beraninya kamu. Bang, aura tak berujung mekar dari tubuh Raja Hantu Senming, bahkan jika itu hanya tubuh roh dan kesadaran, itu masih merupakan kekacauan yang kuat, dan aura abadi dan abadi melekat padanya, seperti dewa abadi, menekan Qin Chen untuk kematian. Dia sangat marah. Kapan seseorang berani menantang otoritasnya di tempat terlantar ini? Bunuh ahli warismu. Siapa bilang aku membunuh ahli warismu? Qin Chen tersenyum. Dia tiba-tiba menatap pemuda aneh itu, dan membanting telapak tangannya. Pemuda aneh itu melebarkan matanya yang ketakutan dan marah. Dan roh terakhir menghilang tanpa henti. Jejak dalam sekejap. Sampai kematiannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tempat seperti itu. Bukankah pria di depannya itu sengaja menangkap dirinya sendiri dan menunjukkan kemampuannya, sehingga dia bisa menunggu ayahnya muncul untuk merekrutnya? Mengapa tidak memainkan kartu Anda menurut akal sehat? Qin Chen menyeringai, Lord Senming Ghost King, aku benar-benar menelepon untuk membunuh ahli warismu sekarang. Kamu, pengadilan kematian. Raja Hantu Senming sangat marah. Di depannya, dia baru saja membunuh keturunannya. Kematian, teriak Raja Hantu Senming dengan marah, dan menghancurkan Qin Chen dengan pukulan. Ledakan, pukulan ini mendarat, dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna, dan aura yang mewakili transendensi 3 kali lipat, keabadian dan tak terkalahkan menyapu, seperti lautan luas, menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan itu adalah kekacauan yang kuat. Meskipun dia hanya tubuh roh, kekuatan yang dapat dia tunjukkan terbatas, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik 3 kali lipat. Dia hanya meninju sesuka hati, dan kekuatan mengerikan dari aturan yang dia bangkitkan berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong kekosongan dan menghancurkan segalanya. Huff, waktu yang tepat. Di tubuh Qin Chen, aturan jalan kematian mekar, dan aura mistis muncul di tangannya. Pedang berkarat misterius muncul di tangannya, diisi dengan aura pembunuhan yang tak ada habisnya, dan dia menebas Raja Hantu dari hutan gelap. Dengan ledakan, cahaya pedang bertabrakan dengan kekuatan kepalan Raja Hantu Hutan, menyebabkan ledakan dahsyat segera. Pedang berkarat misterius Qin Chen benar-benar menahan kekuatan kepalan Raja Hantu Hutan, dan cahaya pedang bersinar terang. Potong. Celah. Dengan keras, kekuatan tinju yang diledakkan oleh Raja Hantu Hutan runtuh dalam sekejap, menyebarkan kehampaan. Hah! Raja Hantu Senming terkejut. Meskipun dia hanya tubuh roh dengan kekuatan tempur tubuh utamanya kurang dari 1%, dia cukup untuk menekan transendensi puncak tingkat kedua, tetapi sekarang dia dihentikan oleh transendensi tingkat pertama. Betapa luar biasanya ini. Qin Chen menyeringai, 3 tingkat detasemen, itu saja. Raja Hantu Senming mendengus dingin, apa yang membuatmu sombong? Jika aku sendiri adalah tubuh utama, membunuhmu semudah pai. Qin Chen mencibir dan berkata, secara pribadi, jika saya memusnahkan tubuh spiritual Anda secara langsung, bagaimana Anda tahu siapa yang membunuh Anda? Raja Hantu Hutan Gelap tiba-tiba tertawa. Meskipun kekuatan tempur Qin Chen tidak lemah, tapi tidak mungkin untuk mencegah tubuh rohnya kembali selain itu. Jika dia tidak membunuh anak ini dan membalaskan dendam putranya, bagaimana dia bisa kembali ke tubuhnya? Nak, di tempat terlantar ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang berani berbicara denganku seperti kamu sudah mati. Rumput di setiap kuburan setinggi 3 kaki. Kamu pikir kamu memiliki sedikit kemampuan, dan kamu bisa melakukannya di tempat terlantar ini.
Apakah kamu tak terkalahkan? Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Boom! Setelah Raja Hantu Hutan selesai berbicara, dia menembak lagi. Dalam sekejap, seberkas energi hantu hutan gelap bertahan, dan dengan cepat berubah menjadi tombak panjang di depannya, menembak ke arah Qin Chen. Qin Chen mengaktifkan Rusty Sword yang misterius, dan menebas dengan satu pukulan. Ini hanyalah senjata yang diringkas dari Dao, selama itu bukan Raja Hantu dari hutan gelap itu sendiri, dia secara alami tidak takut dengan tabrakan langsung seperti itu. Terlebih lagi, dia dengan sengaja memprovokasi Raja Hantu Hutan hanya untuk mengetahui kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya. Boom boom boom. Dua orang bertarung, masuk akal bahwa kekuatan abadi dari tiga transendensi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan jika patung transendensi ganda tidak dapat menahan sinar kekuatan ilahi dari tiga transendensi, terutama di dunia bawah, aturan dunia jalan kematian itu sendiri memiliki. Aturan yang kuat penindasan aturan tingkat tinggi terhadap aturan tingkat rendah memiliki kekuatan penindasnya sendiri. Tetapi masalahnya adalah bahwa Raja Hantu Hutan hanyalah tubuh roh, dan bagian dari jalan kematian yang dikendalikan oleh Qin Chen berasal dari Kaisar Yuming, yang merupakan aturan tertinggi Taoisme di dunia bawah. Di atas Raja Hantu. Sejak saat itu, keduanya menembak dengan cepat, dan untuk beberapa saat, mereka berimbang. Tidak peduli bagaimana Raja Hantu Hutan bergerak, Qin Chen bisa menahannya dan melakukan serangan balik dengan cepat. Engah. Setelah bertarung selama ratusan putaran, tiba-tiba, dengan kilatan cahaya pedang, Qin Chen muncul di sisi Raja Hantu Hutan di beberapa titik, dan langsung memotong tombak di tangan Raja Hantu Hutan dengan pedangnya. Ini semua kekuatanmu. Qin Chen mencibir. Zuzi sedang mencari kematian. Raja Hantu Shen Ming menjadi marah karena malu, dan energi hantu yang menakutkan merasuki tubuhnya dalam sekejap. Hantu datang. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan seluruh aula berubah menjadi neraka seperti hutan, dan berbagai tangisan dan lolongan hantu terdengar. Ini adalah kekuatan hutan terkuat dari Raja Hantu Hutan. Dalam aura hantu, hantu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing dengan wajah mengerikan, mengikis Qin Chen dengan gila. Kekuatan ini sangat dingin dan menakutkan, dan itu menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, menembus tubuh Qin Chen terus-menerus, mencoba merusak tubuh fisiknya. Hahaha, diselimuti oleh kekuatan hutan gelap kursi ini, bahkan jika kekuatanmu setinggi langit, kamu harus patuh menjadi makanan kursi ini. Raja Hantu Hutan Gelap tertawa ganas. Selama itu bukan orang kuat dari tingkat 3 detasemen, tidak mungkin menahan erosi kekuatan gelapnya. Benarkah? Qin Chen merasakan napas gelap mengalir ke tubuhnya, dan bukannya terkejut, dia memancarkan ekstasi. Menelan. Boom. Jalan kematian dalam tubuh Qin Chen beroperasi secara teratur, dan keinginan kuat untuk menelan melonjak keluar, melelehkan dan menyerap napas 3 kali lipat dari Raja Hantu Hutan sedikit demi sedikit. Kekuatan Raja Hantu Hutan ini adalah kekuatan 3 transendental yang nyata. Meskipun ini hanya tubuh rohnya di depannya, tidak ada perbedaan dalam esensi kekuatan. Untaian kekuatan 3 transendental ditelan oleh Qin Chen. Tiba-tiba, cahaya hitam berkedip-kedip di Chen, dan napasnya terus-menerus terkonsolidasi. Tonik yang bagus. Ini benar-benar suplemen yang bagus. Ekstasi di hati Qin Chen saat ini benar-benar tak terlukiskan. Faktanya, Qin Chen tidak akan bisa melakukan ini jika dia adalah pembangkit tenaga listrik transenden 3 kali lipat di lautan alam semesta. Detasemen rangkap 3 mewakili kekuatan paling abadi di alam semesta, kekuatan semacam ini abadi, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk ditelan? Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan meledak dan mati. Tapi ini dunia bawah. Dunia bawah melambangkan sisi gelap dari laut kosmik. Kekuatan di sini dan kekuatan di laut kosmik pada awalnya merupakan perpaduan antara yin dan yang, dan keduanya saling melengkapi. Ini juga memudahkan Qin Chen untuk menelan kekuatan ini. Selain itu, Raja Hantu Hutan saat ini hanyalah tubuh roh. Meskipun kekuatan hantu hutan dari tingkat detasemen 3 kuat, itu tidak tebal. Semua ini memungkinkan Qin Chen dengan cepat melahap kekuatan tubuh orang ini. Ledakan. Cahaya hitam melekat di seluruh tubuh Qin Chen, dan sumber di dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna dan alami. Qin Chen sangat gembira, dan sebaliknya, Raja Hantu Hutan tertegun. Mengapa energi hutan saya tidak berfungsi lagi? Bocah di depannya telah dikelilingi oleh roh hutan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menanggapi.
Datang lagi. Raja hantu hutan gelap tidak dapat mempercayainya. Dia meningkatkan output roh hutan gelap, merintih, semua jenis suara rengekan bergema di seluruh dunia. Kekuatan seperti itu dapat merusak segalanya di dunia. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakannya, Qin Chen di sisi yang berlawanan masih tidak menunjukkan tanda-tanda dimusnahkan. Sebaliknya, aura di tubuhnya tampaknya sedikit membaik. Salah. Raja hantu hutan tiba-tiba terkejut. Sebagai detasemen 3 kali lipat, persepsinya sangat tajam, tidak ada sedikit pun perubahan yang bisa lepas dari persepsinya. Nafas pria di depannya sepertinya tidak membaik, tetapi benar-benar membaik. Ayolah. Raja hantu hutan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Pria di depannya sebenarnya sedang menyerap roh kegelapan yang melahapnya. Tak heran dia tidak bereaksi sama sekali. Mengerikan untuk berpikir bahwa detasemen 1 tingkat kecil dapat menelan kekuatan pembangkit tenaga listrik detasemen 3 tingkat seperti dia. Pada saat ini, Raja hantu hutan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia hanyalah tubuh roh, milik Dakwi tanpa akar, dan sama sekali tidak dapat terus-menerus menampilkan roh kegelapan. Jika tubuh itu ada di sini lagi, jika orang lain ingin melahap roh kegelapannya, dia akan dapat mendukung lawan untuk kematian. Tapi sekarang, setelah kekuatan spiritualnya habis, tanpa keberadaan tubuhnya, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diisi ulang, maka dia akan mendapat masalah. Anakku, ini aneh. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Raja hantu Sen Ming terkejut, dia tidak ingin mati di sini. Meskipun penghancuran tubuh roh ini tidak banyak berpengaruh pada tubuhnya, tetapi ini tubuh roh telah memperoleh banyak informasi, seperti putranya meninggal di tangan anak di depannya ini, dan misalnya, anak ini sangat jahat, dia harus dibunuh, jika tidak maka akan menjadi masalah serius. Hei, dia bergerak tanpa titik balik sama sekali, dan dia menembak langsung ke langit, dan hendak pergi dari sini tanpa memberi Qin Chen waktu untuk bereaksi. Qin Chen, yang melahap semangat Sen Ming, tiba-tiba membuka matanya, saya ingin pergi tanpa persetujuan saya, apakah begitu mudah? Raja hantu Sen Ming mencibir, saya ingin pergi, bisakah Anda tinggal? Tanda tanya. Berdiri dengan kuat, dia akan meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum dia sempat meninggalkan aula ini, terdengar ledakan, seolah-olah dia menabrak tembok, dan seluruh orang itu tiba-tiba mundur. Itu penghalang ruang. Saya tidak tahu kapan, di dunia ini, penghalang ruang terbentuk, menghalangi semua ruang di sekitarnya. Dia akan diblokir, yang tidak mengherankan bagi Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, lagi pula, pihak lain bukanlah orang bodoh, dan bukan tidak mungkin untuk membuat lebih banyak persiapan. Tapi intinya, dia 3 kali lipat, bagaimana sihir luar angkasa lawan bisa menghentikannya. Qin Chen melompat dan datang ke seberang Raja Hantu Hutan, saya sudah mengatakannya, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, mengapa Anda tidak percaya? Pemahaman dan penguasaan sumbernya adalah orang kuat yang hampir membunuh Kaisar Nether di bawah operasi aktif Qin Chen. Bahkan jika Raja Hantu Sen Ming adalah orang kuat yang terpisah 3 dan hanya tubuh roh, dia tidak dapat dengan mudah goyah dan pergi. Aku masih tidak percaya lagi. Raja Hantu Hutan meraung dan membubung ke langit lagi. Bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan pihak lain bertindak begitu sembrono? Dia melompat keluar dan membunuh Raja Hantu Hutan. Sua, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi sangkar hitam, menjebak Raja Hantu Hutan di dalamnya untuk sesaat. Avatar Raja Hantu. Sen Ming Ghost King mendengus dingin, dan dengan keras, pada saat pedang tajam Qin Chen terbelah, tubuh rohnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi puluhan pita, menuju ke menembak ke segala arah. Nilai tubuh rohnya saat ini bukanlah untuk membunuh Qin Chen, tetapi untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuh, menghilangkan banyak informasi tentang orang ini. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk meledakkan tubuh rohnya dan membaginya menjadi lusinan tubuh yang terpisah. Begitu tubuh pergi, tujuannya tercapai. Dia tidak percaya bahwa dengan pihak lain sendirian, dia masih bisa menghentikannya dengan begitu banyak perpecahan. Myriad Bon Mingsu berhenti menonton pertunjukan. Melihat ini, Qin Chen mendengus dingin. Dukun, kurangi debu, bawahanku sudah lama menunggu. Diiringi dengan suara tawa yang heboh, dengan keras, Wan Gu Mingsu tiba-tiba muncul di dunia. Menghadapi tubuh roh dengan 3 detasemen, bagaimana mungkin Qin Chen tidak menahan diri? Kematian akan datang. Segera setelah Wangu Mingzu muncul, aura yang mencengangkan keluar dari kristal tengkorak. Dalam sekejap,
kehampaan di seluruh aula mendidih seketika, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya turun seperti gelombang pasang. Menutupi semua kosong di seluruh aula dalam sekejap. Napas ini, kamu, Raja Hantu Hutan tampak ketakutan. Aura yang memancar dari Wangu Mingzu di depannya sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada 3 detasemennya. Siapa pria kuat ini? Matanya tiba-tiba tertuju pada Wangu Mingzu. Tidak, kamu hanya sisa jiwa. Melihat kristal tengkorak di depannya, Raja Hantu Hutan tertegun. Sialan, jadi bagaimana dengan jiwa yang tersisa? Tidak mudah menghancurkan tubuh rohmu, neneknya, anakmu benar-benar berani memandang rendah leluhur ini. Wangu Mingzu sangat marah. Penampilan seperti apa yang dimiliki pihak lain? Beraninya kau memandang rendah dirimu sendiri. Ledakan. Nafas kematian yang tak berujung turun dalam sekejap, menutupi semua tubuh roh yang ditembakkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah. Pada saat ini, Qin Chen telah tiba di depan Raja Hantu Senming, dan menebas dengan pedang. Mati. Di bawah serangan Qin Chen, divisi Raja Hantu Hutan hancur satu persatu, berubah menjadi nafas hutan murni, yang dengan cepat ditahan oleh Qin Chen. Raja Hantu Senming ketakutan dan berjuang terus-menerus, tetapi situasinya lebih kuat dari yang lain, dan tidak ada gunanya dia melawan. Karena Qin Chen memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak akan pernah meninggalkan bahaya tersembunyi. Jika tidak, dia hanya akan memprovokasi 3 detasemen dan apa yang akan dia lakukan. Apakah Anda tidak ada terlebih lagi? Ada juga leluhur dari segudang tulang yang bergegas ke samping. Dalam sekejap, semua bagian tubuh spiritual Raja Hantu Hutan hancur dan dibunuh oleh Qin Chen. Tubuh roh Raja Hantu Hutan akhirnya meraung, dan benar-benar musnah. Pada saat ini, di atas lautan gelap yang tak berujung, Raja Hantu Hutan tiba-tiba terkejut, dan hampir terkena tentakel yang menakutkan. Untungnya, ada 3 transendensi di sampingnya, yang membantunya tepat waktu dan menyelesaikan krisis untuknya. Jika tidak, dia pasti akan sedikit terluka oleh pukulan ini. Kakak Senming, apa yang terjadi denganmu? Pria 3 detasemen lainnya bertanya dengan cemberut. Dia berada di tengah pertempuran sengit dengan musuh yang kuat. Bagaimana mungkin Raja Hantu Senming ini terganggu saat ini? Wajah Raja Hantu Senming sangat jelek, dan ada keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tubuh roh yang tersisa di tubuh putraku Mingsu tiba-tiba menghilang. Tubuh roh menghilang. Pria kuat itu mengecilkan pupil matanya, maksudmu putramu Mingsu sudah mati. Siapa yang melakukannya? Bahkan tidak mungkin mengembalikan tubuh rohmu. Raja Hantu Hutan adalah raksasa di tanah terlantar ini, bagaimana orang biasa berani memprovokasi dia? Apalagi tubuh spiritualnya masih dititipkan pada tubuh putranya, dan pemusnahan tubuh spiritualnya berarti seseorang membunuh putranya. Di saat seperti ini, siapa yang melakukannya? Apa sebenarnya yang akan dilakukan pihak lain? Mata Raja Hantu Senming ganas, putraku Mingsu sedang mencari jiwa segar untuk balai Raja Hantuku untuk membuka area terlarang. Siapapun yang berani membunuhnya harus menjadi penguasa area terlarang lainnya di tanah terbengkalai ini. Petik 2 tanda seru. Aura menakutkan tiba-tiba menyapu tubuh Raja Hantu Hutan, dan kehampaan dalam radius 10.000 mil tiba-tiba mendidih, dan permukaan laut mati di bawah langsung memicu gelombang besar. Di air laut, orang dapat melihat gurita besar berkelok-kelok ribuan mil, melambai-lambaikan tentakelnya yang besar, dan dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Gurita itu dikelilingi oleh serangan satu demi satu seperti badai dahsyat pada monster. Gurita, hanya ada luka kecil yang tersisa di gurita. Dan ketika tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya berkedut, banyak orang kuat meledak dan jatuh di tempat. Kekuatan utama di sini masih Raja Hantu Dunia Bawah dan pembangkit tenaga 3 detasemen di sampingnya. Saudara Senming, lupakan saja. Sekarang daerah terlarang Laut Mati telah ditemukan, penguasa semua daerah terlarang ingin menjadi yang pertama mendapatkan metode dan kuota untuk meninggalkan daerah terlarang Laut Mati. Beraninya Tuan dari area terlarang membunuhmu secara rahasia dan menghancurkan putramu. Salah satu tubuh rohmu. Orang ini pasti memiliki motif tersembunyi. Tapi prioritas utama kami adalah menghancurkan Wright Beast ini terlebih dahulu dan mendapatkan Wright Heart, yang juga merupakan kunci untuk membuka area terlarang. Triple terpisah berkata dengan suara yang dalam. Sangat mungkin bagi master area terlarang lainnya untuk dapat menghancurkan tubuh roh Raja Hantu dari dunia bawah hutan, tubuh roh Raja Hantu. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata Raja Hantu Senming berkedip dingin,
dan berkata dengan ganas, Mingsu tidak apa-apa untuk mati. Bagaimanapun, saya punya banyak anak laki-laki. Jika salah satu dari mereka mati, mereka dapat dilahirkan kembali. Tetapi orang ini berani menghancurkan tubuh roh kursi ini, dan kursi ini tidak akan pernah melepaskannya. Boom! Aura pembunuh tak berujung tersapu keluar dari tubuh Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Ketika aku kembali ke kota yang ditinggalkan, aku harus menemukan pembunuhnya dan menghancurkannya. Kata itu jatuh. Raja Hantu dari dunia bawah hutan meletus dengan energi hantu yang tak ada habisnya, dan membanting gurita di bawah. Ledakan. Aura mengerikan meletus, darah menyembur keluar, dan Raja Hantu dunia bawah langsung memasuki bagian dalam binatang hantu dan melawannya. Setelah beberapa saat, darah menodai permukaan laut yang gelap gulita, dan mayat besar monster hantu itu perlahan melayang, dan Raja Hantu dari hantu kegelapan berdiri di atas monster hantu yang berlumuran darah. Ayo segera kembali ke kota terbengkalai, kata Raja Hantu Shen Ming dengan dingin, penuh aura pembunuh. Ya, dalam kehampaan, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak keras, dengan aura pembunuh. Dan ketika Raja Hantu Hutan kembali ke kota terbengkalai, ledakan, dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan aura di tubuhnya naik ke titik ekstrim dalam sekejap. Perasaan abadi dan tak habis-habisnya beredar di tubuh Qin Chen, mekar dengan pelangi ajaib, seolah-olah dia telah menjadi 3 detasemen. Tapi jelas, ini hanya ilusi. Menghembuskan napas. Qin Chen bergumam, benar saja, kekuatan detasemen 3 layak diserap. Ada kilauan di matanya. Sebelumnya, setelah membunuh tubuh roh Raja Hantu Hutan, Qin Chen langsung melahap aturan yang terkandung dalam tubuh roh ini. Dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jika saya bisa melahap orang kuat 3 transenden, saya khawatir saya tidak hanya dapat langsung melangkah ke alam transenden ganda, tetapi saya juga bisa mengambilnya selangkah lebih dekat. Hati Qin Chen bergerak, tapi dia juga tahu, bagaimana detasemen 3 kali lipat bisa begitu mudah untuk dimakan. Karakter seperti itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa, jika Anda ingin membunuh satu, itu pasti bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan sekarang. Namun, menempati posisi kedua, jika orang kuat pada tingkat detasemen ganda dapat melahapnya, mungkin ada banyak keuntungan. Wan Gu, kamu mencari jiwa mereka sebelumnya, jadi kamu harus tahu kekuatan apa yang ada di tanah terlantar ini. Qin Chen tiba-tiba menatap Wan Gu Mingsu. Ada sedikit debu, kebanyakan dari mereka sudah mengerti, kata leluhur Wan Gu Ming. Qin Chen mengangguk, baiklah. Lalu tahukah Anda, selain kekuatan terlarang itu, ada pembudidaya biasa lainnya dengan detasemen di sekitar sini. Itu benar, hanya ada satu cara untuk meningkatkan. Selain itu, bukankah kamu membutuhkan banyak asal jika kamu ingin pulih? Qin Chen memandang Wangu Mingsu, matanya berkedip, namun, ada cara lain. 3 dalam waktu sebulan, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat di tempat terlantar ini, Qin Chen pasti radikal. Pergi dari sini dulu, Raja Hantu Hutan bisa datang kapan saja. Qin Chen tidak akan meremehkan patung 3 detasemen apapun di dunia bawah, dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, meremehkan siapapun dapat menyebabkan konsekuensi serius. Desir, segera, Qin Chen dengan cepat keluar dari aula bersama Wangu Mingsu. Namun, ketika dia meninggalkan aula, dia tiba-tiba tertegun. Saya melihat banyak orang berdiri dengan padat di depan aula besar Gunung Heiyun, dan pemimpinnya adalah Gou Hua, yang memandangnya dengan hormat. Konyol, siapa kamu? Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa orang-orang ini belum pergi? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih. Komen dan share-nya kakak. Terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Senior, kami di sini untuk berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan nyawanya. Gou Hua buru-buru berkata dengan hormat. Di sampingnya, berdiri seorang gadis kecil berbaju merah. Gadis kecil itu memiliki kepang di kepalanya, dan matanya besar dan cerah. Dia seharusnya adalah adik perempuan Gou Hua. Dan di belakang Gou Hua, ada klan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah, banyak pria dan wanita,
dan masing-masing dari mereka masih muda dan kuat, di puncak kehidupan, saat kekuatan jiwa adalah yang terkuat. Tetapi dalam hal kultivasi, orang-orang ini semuanya rata-rata, bahkan yang terkuat tidak lebih dari alam tertinggi, yang lemah hanyalah alam yang mulia, dan bahkan alam guru suci. Melihat dunia bawah ada pada tingkat yang sama dengan laut kosmik, mewakili sisi gelap laut kosmik, saat itu, pasukan dunia bawah bahkan menyerbu laut kosmik dan menimbulkan gelombang besar di laut kosmik, menyebabkan bencana besar. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat master ada di alam semesta asli, itu memang bagus, dan bahkan di beberapa tempat kecil bisa disebut master, tetapi tidak cukup untuk meletakkannya di seluruh alam semesta awal, apalagi meletakkannya di alam semesta. Dan hal yang sama berlaku untuk dunia bawah. Tempat terlantar ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di penjara, lingkungannya keras, dan orang biasa tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Terlebih lagi, orang-orang yang bisa dipenjara di tempat terlantar saat itu semuanya adalah master dari seluruh dunia bawah, dan yang terlemah juga berada di level detasemen. Klan di sini sebenarnya adalah darah yang ditinggalkan oleh para penjahat dan orang kuat ini dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun, karena reproduksi yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan telah merosot, mengakibatkan penurunan tajam dalam kultivasi. Tetapi bagaimanapun juga, setiap salah satu klan dunia bawah di sini memiliki darah di tubuh mereka, memiliki darah yang kuat. Jadi begitu orang-orang ini menjadi dewasa, mereka setidaknya setingkat dengan guru suci. Dunia bawah ini memang penuh dengan tuan. Qin Chen berpikir sendiri. Jika sekelompok orang seperti itu dibawa ke alam semesta asli, mereka mungkin akan mengejutkan dunia, tetapi di sini, mereka hanyalah penduduk desa biasa yang tertindas. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya pekerjaan yang berguna. Qin Chen hanya menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, sekarang aku telah berterima kasih. Kalian semua pergi, kembali lebih awal, kurasa anggota keluarga juga menunggu dengan cemas. Senior, pada saat ini, Gouwa tiba-tiba berlutut dan berkata, kami tidak ingin kembali, dan tolong terima aku, dan aku rela menjadi lembu dan kuda, dan melayani senior. Di belakangnya, yang lain semua anggota klan juga berlutut dengan bunyi gedebuk. Kami bersedia mengikuti dan berkontribusi pada tuanmu. Semua anggota klan buru-buru berkata. Qin Chen tertegun. Oh sial, apa situasinya? Apakah kamu begitu menarik? Ia sedikit mengernyit, dan berkata, kau ingin mengikutiku. Kenapa? Ini, Gouwa bimbang dan terus melirik gadis kecil di sampingnya. Qin Chen juga menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menghela nafas, dan berjalan keluar perlahan, tanpa rasa takut yang ada di matanya, dan berkata, senior, kamu menghancurkan bajak laut awan hitam, dan kamu pasti telah membuat marah orang-orang di kota yang ditinggalkan. Gunung Heiyun bisa mendapatkan pijakan di tanah terbengkalai. Mengandalkan di belakangnya adalah istana Raja Hantu, kekuatan terlarang di kota terbengkalai. Dan ku dengar kau, senior, membunuh tuan muda istana Raja Hantu sebelumnya, dan istana Raja Hantu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kita bahkan jika kita kembali sekarang, ketika Balai Raja Hantu mengirim orang untuk menyelidiki di Gunung Heiyun, kita pasti akan menemukan bahwa kita masih hidup, dan kita juga akan dikorbankan pada saat itu. Jadi hanya dengan mengikutimu, senior, kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gadis kecil itu berkata dengan tenang dan tegas. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Qin Chen meminta mereka untuk kembali, tetapi kemana mereka bisa kembali? Pada saat itu, jika Anda ditabrak oleh orang-orang dari Istana Raja Hantu, cepat atau lambat Anda akan mati. Qin Chen terkejut. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki pendapat seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat pihak lain, dan Qin Chen terkejut sesaat. Karena gadis kecil ini memiliki temperamen khusus, dia tidak memiliki perasaan mati seperti orang dunia bawah lainnya, tetapi malah merasa penuh kehidupan. Perasaan ini sangat aneh, tetapi sangat jelas. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya dan segera meraih gadis kecil itu di tangannya. Senior, selamatkan adikku. Gouwa panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, gadis kecil itu memandang Qin Chen dengan tenang, tanpa panik. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Qin Chen menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Senior bukan orang jahat, aku tidak takut.
Gadis kecil itu membusungkan dadanya, matanya tenang. Oh, bagaimana kamu tahu aku bukan orang jahat? Qin Chen tersenyum. Jika senior adalah orang jahat, dia tidak akan menyelamatkan kita hanya karena kata-kata kakakku, dan untuk senior, akan sangat bermanfaat bagi senior jika dia melahap jiwa kita, tetapi senior bersedia membiarkan kita pergi. Jadi senior tidak boleh menjadi orang jahat. Gadis kecil itu bersumpah. Hahaha, aku tidak melahapmu, itu hanya karena basis kultivasimu terlalu rendah, dan melahapmu tidak akan banyak membantuku, jika tidak, aku akan melahapmu sejak lama, kata Qin Chen dengan wajah lurus. Tujuan? Tentu tidak. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, senior memiliki kekuatan di tubuhnya yang dapat melengkapi kita. Bahkan jika basis kultivasi kita rendah, akan baik bagi kita jika senior menelan kita. Petik 2. Hah? Pupil Qin Chen menyusut. Bagaimana kamu tahu? Wajah Qin Chen menjadi dingin, dan dia dengan cepat menatap gadis kecil itu dengan ekspresi waspada. Saya dapat mengatakan bahwa mata saya sangat berbeda sejak saya masih kecil. Saya dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Petik 2. Gadis kecil itu menatap Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen terkejut menemukan bahwa mata gadis kecil itu berubah menjadi dua warna yin dan yang, pupil matanya perlahan mengalir, dan ada perasaan melihat semuanya. Mata yin yang, wosh. Wangu Mingzu tiba-tiba muncul dan berkata dengan kaget. Mata yin yang, apa itu? Qin Chen mengerutkan kening. Mata yin yang adalah konstitusi yang sangat istimewa di dunia bawahku. Dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun dalam 1 miliar. Itu juga disebut mata hidup dan mati. Jenis mata ini dapat melihat melalui hidup dan mati, dan melihat melalui yin dan yang. Semua ilusi dan hal-hal di dunia bawah dipisahkan oleh mata ini. Tidak ada yang disembunyikan, dan bahkan dikabarkan bahwa dia dapat melihat melalui jalan hidup dan mati di dunia bawah. Wangu Mingzu memandang gadis kecil itu kaget, bagaimana mungkin, bagaimana orang ini memiliki mata yin dan yang. Tidak mungkin, aku pasti telah melakukan kesalahan. Gumam Gu Mingzu, dengan nada kaget. Kamu, melihat kristal kerangka dari Myriad Bone Nether leluhur, gadis kecil itu buru-buru mundur selangkah, dan berkata dengan sedikit ketakutan, ada begitu banyak tulang, senior, mengapa kamu ditutupi dengan tulang? Itu benar, itu mata yin yang. Wangu Mingzu berkata dengan kaget. Kali ini, dia berbicara dengan kepastian mutlak. Tulang. Qin Chen memandang Wangu Mingzu. Wangu Mingzu dengan bersemangat berkata, ada sedikit debu, tidak ada kesalahan. Tubuh bawahan terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga disebut Wangu Mingzu. Meskipun hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di bawahan dan kehilangan tubuh, tetapi inti dari jiwa bawahan masih persis sama dengan tubuh utama, namun, sulit bagi orang awam untuk melihatnya. Bahkan puncak detasemen rangkap 3 mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi orang ini dapat melihat tubuh utama bawahan, sama sekali tidak ada kemungkinan lain kecuali mata yin yang. Wan Gu Mingzu berkata dengan bersemangat. Ini adalah mata yin dan yang, keberadaan yang dikabarkan di dunia bawah dapat melihat melalui segala sesuatu di dunia bawah, dan tidak ada yang bisa bersembunyi di bawah mata yin dan yang. Mata yin yang, boom, di tubuh Qin Chen, aura menakutkan langsung memasuki tubuh gadis kecil itu. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil biasa memiliki mata yin dan yang? Qin Chen paling tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menjelajah, Qin Chen tidak menemukan sesuatu yang salah di tubuh gadis kecil itu. Aneh. Lihat laut jiwanya. Saat berikutnya, Qin Chen menembus kesadarannya langsung ke laut jiwa gadis kecil itu. Tapi sebelum dia punya waktu untuk menyelidiki, perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba datang dari benak Qin Chen, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi selama dia berani memata-matai jiwa gadis kecil itu. Napas yang tak dapat dijelaskan dengan cepat menyebar dari pikiran gadis kecil itu, dan hendak memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Tidak bagus. Dalam sekejap, rambut Qin Chen berdiri tegak, dan rasa krisis yang kuat datang tiba-tiba. Perasaan krisis ini begitu kuat sehingga tidak hanya 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari Raja Hantu Hutan sebelumnya. Ledakan. Qin Chen akan segera mengaktifkan Aula 10 kesengsaraan di tubuhnya, dan sekarang Aula 10 kesengsaraan adalah harta karun utama Qin Chen. Namun, sebelum Qin Chen bisa mendesaknya untuk bergerak, dia tiba-tiba merasakan nafas ini,
dan dengan suara mendengung, pedang berkarat misterius di tubuh Qin Chen bergetar hebat. Desir, Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, gemetar hebat, seolah beresonansi dengan kekuatan di tubuh gadis kecil itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.